Tema kita malam ini surga neraka seorang istri. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha." Qila laha, maka dikatakan kepada istri itu, "Udkhilil jannata, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati, dari pintu mana saja syi'ti yang engkau mau." Jadi kita tahu bahwa pintu surga itu banyak. Ada yang masuk dari babus sedekah karena rajin bersedekah, ada yang masuk dari babus shalah karena rajin salat, ada masuk dari babur rayyan karena rajin puasa, ada yang masuk dari babul jihad karena berjihad, ada masuk dari babul kazimin al-ghaiz karena menahan amarah. Tapi Abu Bakar Siddiq masuk dari pintu mana saja yang dia mau. Ternyata perempuan juga bisa masuk surga dari mana saja yang dia mau. Udkhuli al-jannata, masuklah kau ke surga, min ayyi abwabil jannati, dari pintu surga mana saja syi'ti yang kau mau. Jadi yang akan kita bahas ini adalah surga neraka seorang istri. Surganya dulu, lawan daripada surga adalah neraka. Berdasarkan hadis Nabi, innama huwa jannatuki wa naruki, suamimu itu bisa jadi surgamu, wa naruki, dia bisa jadi neraka. Hadis yang pertama ini kita bahas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad. Yang pertama, shallatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktu. Adapun duha, tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah, isyraq, awabin, tasbih, salat sunat dilaksanakan amat sangat baik. Tapi yang pokok bagi seorang istri adalah shallatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau ada istri yang tidak sholat, otomatis fasakh. Nah, jadi kita ini pisau bercabang dua. Kalau dilaksanakan surga, kalau tidak dilaksanakan neraka. Yang pertama tentang sholat ini. Kalau dilaksanakannya sholat khamsaha, masuk surga. Kalau tidak dilaksanakannya sholat, maka menurut mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang tidak sholat itu kafir. Maka kalau ada perempuan yang tidak sholat, istri yang tidak sholat, maka otomatis fasakh. Fasakh itu apa? Kalau laki-laki yang menjatuhkan talak, namanya cerai talak. Kalau perempuan yang menuntut, namanya khulu. Laki-laki tidak menjatuhkan talak, perempuan tidak menuntut, tapi automatically putus, namanya fasakh. Di antara penyebab fasakh adalah kalau perempuan itu atau laki-laki itu murtad. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Maka menurut mazhab Hambali, istri yang tidak sholat itu otomatis fasakh, keluar dari Islam. Menurut mazhab Hambali. Makanya kalau ada nanti ustadz atau nonton di YouTube atau khotib atau penceramah yang ngomong, siapa yang tidak sholat maka otomatis dia mesti pisah pindah rumah. Nah, itu maksudnya. Menurut mazhab Hambali, perempuan yang tidak sholat otomatis fasakh. Begitu juga dengan laki-laki. Tapi karena pembahasan kita malam ini adalah surga perempuan dan nerakanya istri, surga istri, yang pertama adalah sholat. Bagi yang belum menikah, mencari istri, sholat. Bagi istri yang sudah punya suami, sudah menikah, jaga sholat. Jangan sampai tidak sholat. Suami mendidik, mengajarkan
menasehati, membangunkan, bertanya, berbuih mulut tak pernah berhenti, belikan mukena, ajarkan fikih wudu, fikih solat. Itu maka kalau laki-laki itu faham, dicarinya perempuan yang faham supaya tidak berat kerja dia. Kalaupun sudah terlanjur, apa boleh buat? Itu berarti si suami itu punya pahala double. Satu pahala menikah, satu pahala mendidik perempuan yang tak sholat tadi menjadi sholat. Tentu dalam sholat itu, kalau ada yang bertanya bagaimana dengan bacaan Qur'annya, maksudnya dalam sholat itu tidak sah sholat kalau tidak baca Qur'an. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kalau tidak membaca Al-Fatihah. Maka otomatis juga bacaan Al-Fatihahnya minimal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Sebodoh-bodohnya perempuan, paling tidak Al-Fatihahnya lurus, karena tidak sah sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Jadi di Pekanbaru di Riau ini masih ada tradisi khataman Al-Quran di rumah-rumah. Saya diundang ke rumah baca doa dan tausiah anaknya khatam Quran. Kalau laki-laki khatam Quran sebelum khitan, karena tradisi khitan di sini tamat SD. Jadi sami khitan umur 8 hari itu keluar dari tradisi di sini. Tamat SD, acara khataman dulu, habis khataman baru sunat. Kalau perempuan acara khatamannya waktu mau nikah, jadi agak lambat sedikit. Walaupun begitu, perempuan yang mau khataman taman SD tetap dibuatkan majelis khataman, diserahkan guru mengaji. Dulu kuserahkan anakku ini kepada engkau guru mengaji, kata guru mengaji, sekarang kubalikkan lagi anakmu ini kepada engkau. Dulu tak pandai mengaji, sekarang udah pandai mengaji, dia mau akad nikah. Ada acara malam merisik. Merisik itu dirisik-risik, disindir-sindir, kira-kira ini udah ada calonnya apa belum. Kalau belum, ada acara malam meminang. Sesudah dipinang ada acara malam berinai. Setelah itu ada acara malam berkhatam kaji. Habis itu barulah malam akad. Habis itu baru malam walimah. Makanya dibilang baralek gadang, pesta besar-besaran 7 hari 7 malam. Nah, zaman dulu begitu, karena duit banyak, waktu kosong. Sekarang waktu sibuk, duit tak ada, gimana mau buat pesta lama-lama. Nah, jadi perempuan sebelum menikah pandai membaca Quran, karena dia akan mengajar anaknya, karena dia akan membacakan Quran waktu hamil, karena dia juga nanti akan menjadi guru untuk anaknya. Dan yang paling penting dia sholat. Yang pertama, sholatil mar'atu khamsaha.